Salam sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya. Sahabat-sahabat Sanghamita, banyak di antara kita ketika kita melakukan sembahyang atau berdoa, dimanapun kita berdoa, apakah di tempat-tempat ibadah atau barangkali di tempat-tempat keramat atau di tempat manapun, sering dari kita ini melakukan sebuah janji-janji atau membentuk satu ikatan karma baru. Misalnya saja begini, ketika Anda sembahyang, Anda mengatakan kepada entah para dewa atau makhluk yang di sana, Anda mengatakan bahwa tolong saya ada keperluan ini, kalau memang nanti bisa terwujud, saya berjanji akan melakukan ini. Ini adalah membentuk satu ikatan karma baru. Sedangkan kita sendiri juga tidak tahu apakah makhluk yang ada di situ adalah makhluk dewa ataupun bukan dewa. Ini sebenarnya bukan masalah dewa atau bukan dewa. Kepada siapapun makhluk itu, kita sebaiknya tidak melakukan sebuah ikatan karma baru. Nah, banyak orang yang seringkali gelap mata karena ingin hidupnya lebih enak, kemudian ingin rezekinya lancar dan sebagainya. Kemudian ketika sembahyang itu melakukan perjanjian-perjanjian atau ikatan baru seperti ini. Ini salah. Nah, baik itu merupakan satu ikatan perjanjian yang sembahyang biasa, atau mungkin istilah umumnya juga ada yang namanya pelarisan atau sembahyang atau mendapatkan sarana agar hidup kita ini menjadi lebih mudah atau laris apapun yang kita kerjakan. Atau mungkin yang lebih ekstrim lagi ada yang istilahnya pesugihan, itu sebaiknya tidak kita lakukan. Jadi apa bedanya pelarisan dengan pesugihan? Kalau pelarisan itu ketika kita sembahyang, kita mendapatkan sarana atau prasarana yang membuat usaha kita menjadi laris atau lancar. Berbeda sekali dengan yang namanya pesugihan. Pesugihan itu langsung ikatan terhadap makhluk halus, di mana tanpa kita harus bekerja, biasanya uang itu bisa ada. Ada sebuah kisah dari salah satu orang di daerah Jawa Tengah ini, yang dia mengikat satu perjanjian dengan makhluk gaib, pesugihan ceritanya. Jadi ada komitmen bahwa setiap mereka akan menjadi suami istri secara gaib. Jadi si makhluk ini dia akan menjelma menjadi istrinya, dan pada malam-malam yang disepakati, manusianya ini yang laki-lakinya akan mendatangi kamar yang sudah disiapkan secara khusus itu untuk memberikan satu hubungan suami istri. Dan ini adalah satu kesepakatan yang tidak boleh dilanggar. Nah, setelah selesai melakukan itu, biasanya di dalam ruangan itu sudah ada yang namanya uang, entah senilai berapa. Orang ini kemudian mendadak menjadi kaya raya dan bisa memiliki banyak usaha, meskipun awalnya berasal dari situ. Namanya manusia tentu memiliki yang namanya lupa. Ketika sudah menjadi kaya raya, tentu jadwal juga semakin sibuk, sehingga kesepakatan untuk ritual itu pernah suatu kali terlupakan, dan tentu saja akhirnya ada konsekuensinya. Tidak lama kemudian setelah terlupakan, orang ini mendadak mengalami satu kecelakaan secara ekstrim dan meninggal. Nah, ini adalah salah satu contoh. Maka saya tidak pernah menyarankan untuk melakukan ikatan apapun kepada makhluk halus. Kita boleh saja sembahyang kepada dewa, kepada makhluk-makhluk manapun, mau di kuburan keramat atau dimanapun, itu hanya sekedar untuk say hello atau harmonisasi kepada segenap makhluk di alam semesta, bukan untuk membuat satu kesepakatan baru. Karena kesepakatan baru itu nanti akan menimbulkan hutang-hutang karma yang baru dan mereka berhak untuk menagihnya. Maka dari itu ketika kita misalnya sedang sembahyang dimanapun, kita tidak perlu melakukan ikatan karma yang baru. Cukup bagi kita hanya misalnya kita wish ataupun berdoa, semoga apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya doakan ini cepat terkabul, ya hanya semoga. Apakah terkabul atau tidak, itu pertama tergantung dari buah karma baik kita. Kemudian yang kedua, biarkan tergantung keikhlasan makhluk tersebut. Apakah mungkin dewa atau bukan dewa yang mungkin barangkali mau berbuat baik membantu kita. Itu saja.
tanpa perlu kita melakukan satu janji bahwa ketika ini goal maka saya berjanji untuk ini, atau saya berjanji akan mengadakan sembahyangan tiap hari Kamis atau tiap hari apa. Itu tidak perlu. Baiklah, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan dan hidup berbahagia.